Nama saya Budaya Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Sofina dari kelas 1 BWMI. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dalam mata kuliah Agama Buddha dengan judul Makna Sila Pertama Pancasila Buddhis dalam Kehidupan. Makna sila pertama Pancasila Buddhis dalam kehidupan. Permasalahan yang terjadi. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang diciptakan dan hidup berdampingan dengan manusia. Maka, hewan memiliki arti penting dalam kehidupan. Pada zaman saat ini, sering terjadinya kasus tindak kekerasan terhadap hewan. Pada zaman dahulu, hewan dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Tetapi, semakin berkembangnya zaman, hewan semakin lama semakin menjadi sumber makanan manusia. Berdasarkan sejarahnya, hewan pada zaman dahulu atau zaman purba cenderung memiliki ukuran yang lebih besar daripada kebanyakan hewan yang ada pada saat ini. Sikap dari sekelompok manusia yang memperlakukan hewan tidak sebagaimana mestinya membuat masyarakat khususnya para pecinta hewan menjadi resah, tidak hanya di satu tempat, melainkan di berbagai wilayah atau bahkan seluruh penjuru. Kasus pelanggaran terhadap pembunuhan hewan ini terus terjadi. Jika terus-menerus, hewan dijadikan sebagai bahan pelampiasan emosi dan melakukan kekerasan, bahkan sampai kematian, dapat menjadikan populasi hewan menjadi punah. Salah satu penyelesaian masalah dalam kasus ini, dalam kitab suci Tipitaka Anuttara Nikaya 3 ke-203, Buddha mengajarkan 5 aturan moral atau sila yang dikenal dengan Pancasila Buddhis. Pancasila terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang artinya 5, serta sila yang berarti prinsip atau asas moral. Jadi, Pancasila artinya 5 prinsip moral. Sebagai umat Buddha, kita berlatih moral dengan berpedoman pada Pancasila sesuai dengan sabda Sang Buddha, yaitu barang siapa sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang, teguh dalam dhamma, selalu berbicara benar dan memenuhi segala kewajibannya, maka semua orang akan mencintainya. Dari kutipan di atas, kita bisa simpulkan bahwa dalam mengamalkan ajaran agama Buddha, Pancasila merupakan dasarnya serta harus dilaksanakan dengan tekun dan rajin sesuai ajaran Sang Buddha. Apabila Pancasila Buddhis dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, pastinya akan memberikan manfaat besar bagi kita. Salah satu dari 5 sila tersebut adalah bahwa seorang umat Buddha bertekad melatih diri menghindarkan diri dari pembunuhan makhluk hidup. Sila sangat berpengaruh pada karma, dan karma inilah yang akan membawa kemana kita akan terlahir kembali. Untuk itu, hindarkanlah diri kita dari perbuatan pembunuhan. Senantiasa menginginkan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup. Ada 5 faktor untuk dapat disebut membunuh. Yang pertama, ada makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui bahwa makhluk itu masih hidup. Yang ketiga, berpikir untuk membunuhnya. Yang keempat, berusaha untuk membunuhnya. Yang kelima, makhluk itu mati sebagai akibat dari usaha tersebut. Akibat dari melanggar sila ini, yaitu lahir kembali dengan keadaan cacat, mempunyai wajah yang buruk, mempunyai perawakan yang jelek, berbadan lemah, penyakitan, tidak begitu cerdas, selalu khawatir, cemas, dan takut, dimusuhi dan dibenci orang banyak, tidak mempunyai pengikut, terpisah dari orang yang dicintai, berumur pendek, dan mati dibunuh orang lain. Salah satu solusi ialah function dengan cara membeli hewan dari pedagang itu kurang bijak, karena malah meningkatkan siklus penangkapan hewan untuk mencari keuntungan, sehingga kita dituntut untuk bersama membantu kesejahteraan hewan dengan cara yang bijak. Tujuan utama function adalah mencegah terjadinya pembunuhan hewan yang tidak berdaya dan akhirnya usianya akan lebih panjang. Sifat peduli dan yang ditanamkan dalam kegiatan function ini harus juga dikembangkan dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga karma baik yang dilakukan dapat membebaskan makhluk hidup dari derita. Salah satu tradisi Buddhis yaitu function ini, jika tidak dilakukan dengan benar, dapat menyebabkan bencana ekologis. Tradisi function atau melepas kehidupan dengan cara melepaskan hewan yang tetangga ke alam
yang diperhatikan oleh sejumlah umat Buddhis di hampir seluruh tradisi agama Buddha. Tradisi ini dipandang sebagai cara ideal mendapatkan kamar baik melalui tindakan belas kasih yang sederhana untuk membuat dunia sedikit jauh lebih baik. Namun, sayangnya, seperti halnya dengan niat baik lainnya, ketika tidak diperhatikan secara sadar dan dengan kebijaksanaan, hal itu dapat menghasilkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Function secara tradisional melibatkan pembebasan hewan yang seharusnya dibunuh seperti ikan yang dibeli dari nelayan atau restoran makanan laut atau hewan ternak dari rumah jagal. Namun di tengah semakin populernya function di komunitas Buddhis di seluruh dunia, harus diakui bahwa ada banyak konsekuensi yang tidak terduga dan berpotensi negatif baik untuk hewan dilepaskan maupun untuk lingkungan yang mereka masuki. Membebaskan hewan adalah tradisi mulia belas kasih dalam tindakan, tetapi praktik yang lebih praktis dan yang pasti lebih sulit adalah mempraktikkan kebaikan dalam ucapan, pikiran, dan tindakan secara sadar setiap hari, tidak hanya untuk hewan, tapi juga untuk keluarga, teman, dan orang di sekitar kita. Selanjutnya, ini merupakan skenario yang saya tampilkan sekarang. Yang pertama itu pembukaan atau pengenalan drama atau anggota. Yang kedua awal cerita, yaitu menceritakan asal-usulnya atau sejarah function. Yang ketiga alur cerita atau pembukaan function, yaitu pembacaan parita dan lain sebagainya. Yang keempat langkah-langkah function. Yang kelima doa sebelum function, yaitu semoga makanan ini bermanfaat, semoga kebajikan menyebar jauh, semoga semua makhluk hidup berbahagia, sadu sadu sadu. Penutupan yaitu ucapan maupun membaca parita. Yang ketujuh akhir drama, yaitu memasuki semua proses selama pembuatan video atau video singkat. Sekian dari presentasi saya. Sabe sata bawatu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu sadu sadu.